Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Nah, ini tepat jam 7 Teng kita masuk. Ya, kita harus masuk sesuai dengan jam dan waktu yang ditentukan. Jam 7 kita bisa memulai. Alhamdulillah kita harus bersyukur. Nah, kemudian salah satu wujud kita untuk bersyukur itu adalah kita melakukan segala satunya itu dengan berdoa. Nah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini. Kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin, Mas Hanis, dipimpin. Ya Pak. Ya baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan berkah dan manfaat yang banyak, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya. Terima kasih kepada Mas Ketua kita ya, yang telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, di layar sudah saya tampilkan suatu gambar dan tulisan. Nah, sebelumnya saya cek dulu ini semuanya masuk nih ya. Keadaannya dalam sehat walafiat ya semuanya. Alhamdulillah Pak. Ya, semuanya sehat. Ya, jadi semuanya masuk dan sehat semuanya, apa saja yang kita harapkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang keseimbangan benda tegak. Seperti biasa dalam satu bab awal, maka saya pasti akan menampilkan suatu ayat semesta yang ada kaitannya atau yang bisa kita kaitkan, yang bisa menginspirasi kepada kita semuanya untuk mempelajari kebijakan-kebijakan Tuhan di alam semesta. Ya, pembahasan terkait dengan keseimbangan benda tegak titik berat ini yang saya ambil adalah yang sering Anda semuanya sudah tahu semua, yaitu surat Al-Mulk ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur. Nah, ini ayat yang biasa sore hari ya kan? Sore hari biasa Anda dengarkan di asrama itu. Itu yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemulihan sesuatu yang tidak seimbang. Nah, ini kata-kata yang tadi. Maka lihatlah berulang-ulang. Jadi di alam semesta itu sudah ada ayat semesta yang bisa kita lihat. Kemudian dari situ kita diperintahkan, lihatlah berulang-ulang. Kita diperintahkan untuk meneliti, melihat berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu itu tidak seimbang? Jadi di sini sebenarnya jawabannya sudah ada. Tapi kita sebagai seorang saintis Muslim, nah kita diarahkan untuk melihat berulang-ulang itu. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita nanti paling tidak ini nanti ada 4 hal. Ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Anda diharapkan dapat 1, memahami, menerapkan, menganalisis dan menyimpulkan, yaitu terkait dengan titik berat. Ya, jadi yang akan kita bahas itu tujuannya adalah memahami. Terus kemudian Anda setelah paham, Anda bisa menerapkan ya, dalam suatu permasalahan, misalkan nanti dalam hal ini nanti praktikum. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis, yang keempat adalah menyimpulkan. Jadi 4 itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah seperti itu, tujuan pembelajaran kita. Ya, kita review dulu ya. Kita review dulu materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita telah memahami, ya kita telah selesai dalam satu bahasan yang namanya momen gaya atau torsi. Itu yang mempengaruhi keseimbangan. Nah, terus dari momen gaya ini kemudian ada besaran atau tinjauan yang lainnya yang mempengaruhi terkait dengan keseimbangan sebuah benda atau sebuah sistem, yaitu tentang titik berat. Nah, pertanyaannya, apa itu titik berat? Apa itu keseimbangan benda tegak? Nah, ini yang akan kita bahas pada kegiatan pada
pertemuan hari ini. Jadi kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar dengan fokusnya adalah di bagian titik berat. Ya. Dalam keseharian kita bisa lihat ini ada bangunan seperti ini, ya, bangunan seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, ini kira-kira ini apa konsep yang paling dominan? Banyak konsepnya, kan, tapi fokus kita adalah di bagian titik berat. Ini harus betul-betul arsitekturnya itu paham titik berat. Anda besok kalau mau jadi arsitektur, maka harus paling tidak memahami konsep-konsep titik berat itu. Ini kemudian juga ya gedung Walt Disney, konsepnya itu juga tidak sembarangan, yaitu menggunakan sangat memperhatikan konsep-konsep titik berat karena bentuknya tidak teratur. Ya, tidak teratur. Nah, ini ada juga ini di Yangon ya, di Myanmar ya, di Myanmar ini. Ini pagoda atau batu raksasa besar ini yang ada di sana, tapi seolah-olah ini kayak melayang ya, seolah-olah kayak melayang. Ini karena konsep titik beratnya itu masih dalam posisi keseimbangan. Kemudian Anda juga mungkin sering melihat seperti ini konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait video, ya ini ada video namanya Rocks Balance, ini kumpulan Rocks Balance ini bisa kita lihat di link YouTube-nya ini ada. Kira-kira bagaimana kalau ini dibahas suatu permasalahan ini ditinjau dari sisi sains, dari sisi sains itu kira-kira bagaimana? Oleh karena itu untuk mempelajari itu maka Bapak akan membagi anak-anakku semuanya ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompoknya ada 6. Kita bagi menjadi 6 kelompok ini. Kelompok Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Hitam, Newton, Einstein, dan Planck. Ini sudah kita bagi nama. Anda juga ada saya masukkan semuanya sesuai dengan kemarin ya hasil nilai pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian itu sudah ada LKPD yang ada di depan ini, bisa diambil nanti per kelompok, bisa mengambil LKPD-nya. Kemudian di LKPD itu silahkan Anda ikuti, ya silahkan Anda ikuti semua instruksi di situ, dan nanti dari LKPD itu kemudian anak-anak semuanya nanti masing-masing kelompok itu berdiskusi, mencari literasi di lab komputer ya di samping ini bisa mencari, kemudian silahkan mengamati kebijakan Tuhan di alam semesta melalui konsep titik berat. Ya, jadi silahkan sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Ya, sesuai dengan kelompok tadi. Siap, kelompok ini, ayo silakan sekarang dengan bagiannya masing-masing ya, sesuai dengan LKPD. Itu silahkan Anda cari melalui internet. Ayo, ini melalui internet. Kemudian Anda cari di YouTube bagaimana caranya langkah-langkah di dalam LKPD itu, silahkan Anda ikuti semuanya, Anda cari. Kemudian dalam waktu beberapa menit, ini fasilitas sudah ada, semuanya sudah ada.
dalam waktu beberapa menit. Silakan Anda mencari. Ya, saya beri waktu sekitar 15-an menit, ya, 15 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti untuk presentasi hasil dari kegiatan itu. Untuk materi bahan ajarnya juga ada di situ. Silakan masing kelompok. Jadi sudah ada materi bahan ajarnya yang sudah kita berikan. Selain jika misalkan dalam pengukuran yang Anda temukan itu Anda masih kesulitan, yang lainnya bisa berbagi, silahkan untuk mempelajari materi bahan ajar fisika. Ya, ini waktunya sudah menunjukkan habisnya waktu untuk mencari literasi ini. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Silahkan siapkan wakil-wakilnya ya. Silahkan wakil-wakilnya disiapkan untuk menjelaskan di depan. Presentasi Pak. Oh ya, misalkan. Jadi yang saya tangkap dari diskusi kelompok saya, titik berat ini adalah titik di mana berat keseluruhan benda berpusat. Titik berat akan sama dengan titik pusat massa dari benda ketika percepatan gravitasinya sama. Sebuah benda tegar ini tersusun atas banyak partikel dengan masing-masing berat tertentu akibat dari gaya gravitasi, sehingga akan menggunakan satu titik sebagai gerak partikelnya. Begitu Bapak? Iya, ada pertanyaan yuk dari kelompok lain yuk, atau ada yang mau menyanggah? Siapa? Tapi kalau apa itu bisa setuju atau bisa tidak setuju dari kelompok lainnya, silahkan. Ayo, ada enggak? Ingin bertanya Bapak, bagaimana dengan misalkan ada benda yang berbeda bentuknya Bapak? Oh, bertanya dengan saya atau ke Mas kelompok yang tadi ya? Ke Bapak nih ya? Oh, yang saya. Oh ya, silakan ayo tanggapi. Ke Mas Fatur. Ke Mas Fatur. Bagaimana menentukan titik keseimbangan benda apabila dia tidak simetris, Mas? Tentunya di sini tadi sudah dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Jadi bisa dicek di LKPD-nya ya, di halaman 2 tadi. Bentar, ini saya carikan dulu jawaban tadi. Jadi untuk menentukan titik seimbang itu kan ada beberapa syarat nih, syarat keseimbangan benda tegar, ya kan, yaitu dia akan syaratnya adalah keseimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah total gayanya harus sama dengan 0, jumlah F-nya sama dengan 0, dan jumlah torsinya juga sama dengan 0. Begitu, Mas Asri. Ya, makasih Mas. Oh iya, ya terima kasih untuk semuanya. Nah sekarang mari kita, karena sudah saling tanya jawab dan semua kelompok sudah mempresentasikan, maka silakan hasil karyanya itu bisa dikumpulkan, bisa ditempelkan
di bagian yang LKPD dikumpulkan, sedangkan yang karya yang lainnya itu bisa ditempelkan, kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama. Jadi kita akan analisis secara bersama-sama. Jadi kesimpulan kita terkait bagaimana cara menentukan suatu titik berat suatu benda yang tidak simetri atau tak setangkup. Tadi dalam LKPD itu kita sudah menggunakan kardus yang dilubangi, kemudian ditempel, dikasih garis. Nah itu cerita itu tadi. Jadi pertama cara penentuannya adalah masing-masing ujung benda itu gimana? Masing-masing ujung dilubangi. Kemudian setelah itu dikasih, yang kedua apa tadi? Ditarik ya, dikasih benang, kasih beban ke bawah. Nah setelah itu benang itu kemudian dikasih titik-titik ya dalam bentuk garis lurus. Nah nanti pertemuan semua garis lurus itulah yang namanya titik beratnya. Nah silahkan itu ditempelkan kardusnya, ditempelkan dalam LKPD. Ini semua kelompok kayaknya sudah ini kalau saya lihat. Nah kemudian dalam kegiatan itu nanti akan kita simpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan menghubungkan dengan rumusnya. Apakah cara praktikum ini hasilnya apakah sama jika kita kerjakan melalui rumus? Ya, jadi tapi nanti besok kelompoknya kita bagi-bagi lagi. Nah, kemudian nanti ada PR tugas ya di buku bahan ajarnya itu bisa dibuka, silahkan itu nanti silahkan dibuka di bagian halaman akhir itu ada 5 soal ya, ada 5 soal itu nanti dikerjakan untuk pertemuan kan selanjutnya. Nah sekarang kita akan tanya sekilas ya, kita tanya sekilas untuk umpan baliknya atau mungkin ada pertanyaan juga untuk menutup perjumpaan kali ini ya. Mungkin saya bertanya, berarti tadi sudah tahu tadi ya, sudah dijelaskan apa itu titik berat. Ya, titik berat adalah apa tadi? Gampangnya ya, atau mudahnya bahasanya adalah semua konsentrasi berat dari masing-masing partikel yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi terkonsentrasi pada satu titik yang namanya itu titik berat. Kemudian cara menentukannya tadi sudah dijelaskan dan kita sudah diskusikan bersama semuanya. Itu terkait titik berat dan cara menentukan titik berat untuk benda yang tidak teratur. Ya, kira-kira seperti itu, semoga ada manfaatnya untuk pembelajaran kali ini. Amin. Nah, ini mungkin ada pertanyaan atau terkait dengan PR atau apa itu mungkin terkait PR atau apa, ada nggak kira-kira ya? Ya, tidak ada ya. Tidak ada Bapak, nanti dilihat kembali. Nanti kalau ada kesulitan nanti saya langsung ke kantor untuk menanyakan secara langsung. Mari kita akhiri ya, dengan doa kafaratul majlis, doa kita bersama-sama ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, dari saya sekian dulu, ada kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga Mas dan Mbak semuanya sehat semuanya. Barakallahu fikum. Semoga kita bertambah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.